冷静点。醒醒呀！ Hai Kepowers, ini adalah alur cerita dari film Mr. Fox and Mrs. Rose. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemburu berlian bernama Gao yang jatuh bersama mobilnya di sebuah jurang. Setelah lama pingsan, akhirnya Gao terbangun dan berusaha keluar dari mobilnya tersebut. Lalu saat Gao berusaha keluar, terlihat seorang wanita berpakaian kuno mengintipnya dari kejauhan. Ketika Gao sedang mencuci mukanya, wanita misterius tersebut menembak kaca mobil Gao hingga pecah dan membuat Gao terkejut. Dengan spontan, Gao pun melemparkan sebuah batu ke arah wanita yang bersembunyi itu hingga menjadikan wanita tersebut marah dan memukul Gao hingga pingsan kembali. Sebelum melanjutkan ceritanya, kita flashback dulu ke belakang agar kalian tahu kenapa Gao sampai jatuh ke jurang tersebut. Ternyata, 8 jam sebelum Gao jatuh ke jurang, dirinya sengaja meninggalkan kedua temannya yang bernama Siana dan Kinsu disebabkan ada beberapa orang penjahat yang hendak menangkapnya. Gao yang saat itu kabur ke jalur gunung menggunakan mobil, kemudian hilang kendali hingga akhirnya jatuh ke sebuah jurang. Kembali ke Gao yang pingsan, kemudian dibawa oleh wanita tersebut ke tempat tinggalnya. Setelah sadar, si wanita menanyakan siapa nama Gao. Gao menjawab dengan nada sombong bahwa ia adalah Gao, si pria krempeng yang disukai banyak wanita. Mendengar hal itu, wanita tersebut pun memberitahukan bahwa dirinya adalah ratu di suku tersebut yang bernama Xingyu. Ketika mereka sedang mengobrol, seorang penasehat Xingyu yang bernama Yunhe masuk ke tempat tersebut. Sambil tertawa, Gao mengungkapkan bahwa dirinya merasa aneh dengan keadaan di tempat itu yang seperti zaman dulu, padahal sekarang sudah zaman modern. Yunhe mengatakan Gao pasti akan merasa aneh dengan keadaan di tempat itu. Sebab Gao adalah satu-satunya orang yang selamat jatuh dari jurang tersebut dan sampai di suku mereka. Melihat Gao terus menertawakan keadaan tempat tersebut, spontan Yunhe pun marah dan menendang pantat Gao hingga terjungkal dan kemudian dimasukkan ke dalam sangkar kayu. Setelah dikurung, Gao yang awalnya menertawakan mereka kini jadi ketakutan dan meminta kepada Xingyu agar dilepaskan. Namun, Xingyu mengatakan bahwa dirinya gak akan melepaskan Gao sebab Gao sudah berlaku gak sopan kepada wanita. Xingyu juga mengingatkan Gao bahwa di tempat tersebut yang berkuasa bukanlah laki-laki melainkan wanita. Jadi, jika Gao gak mau menghormati wanita yang ada di tempat tersebut, maka dirinya akan mengurung Gao di sangkar tersebut selama-lamanya. Keesokan harinya, Gao melihat laki-laki penduduk suku tersebut mencuci pakaian dan mengasuh anak. Sementara, para wanitanya berburu mencari makanan yang berbending terbalik seperti di daerah umum lainnya. Melihat hal itu, Gao kemudian tertawa dan merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Tak lama, 2 orang anak kecil datang menghampiri Gao dan hendak memanggangnya. Beruntung sebelum Gao dipanggang, Yunhe keburu datang dan menyuruh kedua anak tersebut untuk pergi. Yunhe mengatakan jika Gao ingin tetap hidup maka dirinya harus mendekati Ratu Xingyu, karena hanya Ratu Xingyu lah satu-satunya orang yang bisa melindungi Gao di tempat tersebut. Di hari keempat, terlihat Siana dan Kinsu datang ke tempat di mana Gao dan mobilnya terjatuh. Kinsu mengatakan kepada Siana bahwa kemungkinan untuk selamat Gao sangatlah kecil, sebab jurang tersebut sangatlah dalam. Mendengar hal itu, Siana yang diam-diam mencintai Gao pun merasa sedih dan hatinya berantakan. Kembali ke Gao yang masih dikurung, setelah kehabisan akal untuk kabur, akhirnya Gao berpura-pura meminta maaf kepada Xingyu dan Xingyu pun memaafkannya. Lalu Xingyu menanyakan apa yang menyebabkan Gao sampai jatuh ke bawah jurang tersebut. Gao menjelaskan bahwa dirinya sampai jatuh ke jurang itu akibat dikejar-kejar oleh sekelompok penjahat. Gao kemudian meminta untuk keluar dari tempat tersebut, namun Xingyu gak mengizinkannya karena ditakutkannya Gao orang jahat yang nantinya akan membawa bencana kepada suku mereka. Karena Xingyu gak mengizinkannya pergi dari tempat tersebut, Gao kemudian mengajak Xingyu pergi ke mobil untuk mengambil barang-barang miliknya. Walaupun Xingyu gak mengetahui apa itu mobil, namun akhirnya Xingyu menuruti keinginan Gao tersebut.
Sesampainya di sana Xingyu yang gak mengetahui kehidupan modern, berniat mau menembak mobil Gao karena menurut Xingyu mobil itu adalah binatang buas yang telah menelan Gao. Melihat itu spontan Gao pun melarang dan membohonginya dengan mengatakan memang mobil tersebut adalah binatang buas akan tetapi dirinya bisa menjinakkannya. Kemudian saat itu, Gao pun berpura-pura menjinakkan mobil tersebut dengan tingkahnya yang konyol. Dengan polosnya, Xingyu mengatakan jika Gao bisa menjinakkan mobil tersebut maka dirinya juga pasti bisa menjinakkannya. Ketika Xingyu sedang menjinakkan mobil dan meniru gerakan konyol yang dilakukan Gao, Gao yang licik diam-diam mengambil pemukul untuk memukul Xingyu dari belakang. Beruntung Xingyu memergoki perbuatan Gao tersebut dan membuat Gao malu lalu berpura-pura memukul mobilnya. Ia mengatakan bahwa mobil itu berniat mau menyerang Xingyu dari belakang. Melihat itu, Xingyu yang polos pun berniat mau membantunya hingga tanpa sengaja Xingyu terpukul oleh Gao hingga pingsan. Melihat Xingyu pingsan Gao pun gak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Sesaat Gao pergi, ternyata tangki dari mobil Gao telah bocor akibat pukulan yang dilayangkan oleh Gao. Hingga tak lama kemudian api pun menyala mengelilingi Xingyu yang pingsan. Di tempat lain, salah seorang penduduk suku melaporkan kepada Yunhe bahwa dari arah tempat ratu mereka pergi terlihat kebakaran. Lalu, Yunhe beserta penduduk suku tersebut pun bergegas pergi ke tempat Gao meninggalkan ratu mereka. Sesampainya di sana, mereka pun berusaha memadamkan api tersebut untuk menyelamatkan sang ratu. Sementara Gao yang belum jauh dari tempat tersebut, mendengar suara tangisan histeris para penduduk yang membuat Gao merasa bersalah dan langsung kembali menghampiri mereka untuk menyelamatkan Xingyu. Setibanya di sana, Gao menyuruh mereka mundur karena tak lama lagi mobil tersebut akan meledak. Setelah mengguyur tubuhnya dengan air kemudian Gao pun masuk ke dalam lingkaran api tersebut dan membangunkan Xingyu yang masih pingsan. Beruntung, sebelum mobil meledak Gao berhasil membawa Xingyu keluar dan melompat ke dalam sungai yang gak jauh dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Gao meminta maaf kepada Xingyu dengan mengarang cerita palsu bahwa ketika dirinya memukuli mobil tersebut mobil itu marah, lalu menyerang Xingyu dari belakang. Kemudian menyemburkan api yang membuat dirinya kabur ketakutan. Namun ketika melihat yang lain gak ada yang berani menyelamatkan Xingyu akhirnya dirinya nekat masuk lingkaran api tersebut demi untuk menyelamatkan Xingyu. Mendengar hal itu Xingyu yang polos dan primitif pun mempercayai cerita bohong karangan Gao tersebut. Malam harinya ketika Gao sedang duduk di dekat perapian, Yunhe menghampirinya dengan mengatakan jika Gao ingin tetap hidup maka dirinya jangan pernah mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Karena ratu mereka sangat menyukai Gao. Mendengar hal itu, spontan Gao pun menanyakan apa yang membuat Ratu Xingyu menyukai dirinya. Yunhe menjawab bahwa menurut Ratu Xingyu, Gao itu tampan seperti pangeran yang turun dari langit. Saat di dalam kamar, Gao menyalakan handphonenya dan mencoba mencari sinyal, namun sayang tempat tersebut gak ada sinyal dan membuat Gao kesal. Lalu Gao memutar musik favoritnya untuk menghibur hatinya yang rindu ingin pulang. Namun baru saja Gao mendengarkan musik, tiba-tiba Xingyu datang mau mengambil handphonenya, karena menurut Xingyu handphone tersebut adalah binatang buas yang membahayakan manusia. Gao mengatakan bahwa handphone itu gak berbahaya, bahkan sangat berguna sekali bagi manusia. Kemudian, Gao pun mengajak Xingyu untuk mendengarkan musik bersamanya. Sambil mendengarkan musik Gao menanyakan jalan keluar dari tempat tersebut karena dirinya ingin segera pulang ke tempat tinggalnya. Dengan setengah sadar, saat itu Xingyu menjawab bahwa jalan keluar dari tempat tersebut petunjuknya ada di dalam lukisan Yunhe. Gao merasa gak puas dengan jawaban Xingyu dan ketika ingin menanyakan kembali jalan keluar yang sebenarnya Xingyu keburu tertidur lalu Gao pun memindahkannya ke ranjang sederhana yang ada di tempat tersebut. Meskipun Xingyu mengatakannya gak begitu jelas, namun Gao tetap mencoba mencari lukisan Yunhe tersebut, hingga akhirnya Gao menemukan sebuah kotak kecil yang berisi lukisan Yunhe. Walaupun di lukisan itu gak ada petunjuk jalan keluar dari tempat tersebut, namun di sini Gao merasa bahagia karena dari kotak itu dirinya menemukan sebuah batu safir cahaya bintang yang sangat berharga yang jika dijual harganya bisa mencapai $320. 取名为亚当之星，最后是以
Keesokan paginya setelah terbangun, Gao langsung bangkit dan mengambil kotak kecil tersebut untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya tadi malam itu bukanlah mimpi. Dan setelah dibuka ternyata batu safir tersebut masih ada, bukanlah mimpi. Saat Gao sedang mengamati batu tersebut, Xing Yu datang memergokinya dan Gao pun salah tingkah. Karena malu, Gao pun kembali berbohong dengan mengatakan ketika tadi dirinya sedang mencari makanan tanpa sengaja dirinya menemukan batu tersebut. Gao kemudian menanyakan dari mana Xing Yu mendapatkan batu tersebut. Xing Yu menjawab bahwa batu itu adalah peninggalan dari almarhum ibunya dan dirinya gak tahu dari mana ibunya mendapatkan batu tersebut. Gao kemudian mengajak Xing Yu untuk berfoto di suatu tempat dengan tujuan dirinya mau mencari tempat yang diyakini ada batu safir lainnya seperti yang dimiliki Xing Yu. Saat kembali ke tempat tinggal mereka, Gao memasak mie instan yang diambil dari tasnya. Sementara Xing Yu mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tasnya Gao. Xing Yu menemukan setoples obat lalu menelannya begitu saja. Gao yang melihat kejadian itu mencegah Xing Yu lalu mengatakan bahwa itu adalah obat tidur yang jika ditelan maka dirinya akan tidur dengan cepat. Sesudah mie-nya masak, Gao pun memberikan mie tersebut kepada Xing Yu sambil merayu Xing Yu agar bersedia menukar batu safirnya dengan buku dongeng peninggalan ibunya. Mendengar hal itu spontan Xing Yu pun menolak. Xing Yu mengatakan jika Gao menginginkan batu tersebut maka Gao harus menikahi dirinya terlebih dahulu. Seminggu kemudian Gao mempunyai rencana busuk yakni berpura-pura akan menikahi Xing Yu dengan tujuan ingin mendapatkan batu berharga tersebut. Setelah mendapatkannya, ia berniat kabur meninggalkan Xing Yu. Untungnya, rencana busuk Gao gak berjalan dengan baik, karena Xing Yu mengatakan walaupun nanti Gao sudah menjadi suaminya, ia gak akan memberikan batu tersebut. Karena batu itu adalah satu-satunya barang berharga peninggalan ibunya. Mendengar hal itu akhirnya Gao pun mengurungkan niatnya untuk menikahi Xing Yu. Sebelum pergi Xing Yu memberitahukan bahwa nanti malam dirinya akan mengajak Gao melihat bintang di lereng bukit tempat mereka foto sebelumnya. Malam harinya, saat melihat bintang Xing Yu mengajak Gao untuk wik-wik dengannya. Gao yang merasa risih spontan menolak ajakan Xing Yu tersebut. 你干嘛？你冷静点。 Xing Yu memberitahukan bahwa yang dimaksud melihat bintang di sukunya itu adalah melakukan wik-wik bersama. Gao yang merasa ketakutan hendak kabur saat itu, namun sayang, ia berhasil ditangkap dan kembali dikurung di dalam sangkar kayu. Coba kalian diajak lihat bintang kayak si Gao pasti langsung mau diwik-wikan guys. Di sangkar kayu tersebut, Gao mengatakan kepada Xing Yu dirinya gak mengetahui bahwa yang dimaksud melihat bintang oleh Xing Yu itu adalah mengajak begituan. Jika Xing Yu pengen gituan dengannya sebagai pernyataan cinta dirinya gak menyukainya karena itu terlalu terburu-buru. Sebab biasanya di tempat Gao orang yang hendak menyatakan cinta pasti dia menyiapkan terlebih dahulu sesuatu yang romantis. Keesokan harinya dari atas jurang, terlihat Qin Su dan Xiana sedang berusaha menggunakan drone untuk mencari Gao. Namun sayang, saat drone telah berada di tengah hutan drone tersebut pun kehilangan sinyal dan jatuh. Qin Su mengatakan bahwa di bawah sana pasti ada medan magnet yang membuat drone-nya terjatuh. Sementara di tempat lain, siang itu Gao dibawa oleh Xing Yu ke dalam hutan untuk memberikan sebuah kejutan. Sesampainya di suatu tempat, Xing Yu menumpahkan darah ayam ke tubuh Gao sebagai bentuk pernyataan cintanya kepada Gao. Gao yang terlihat kesal spontan menolak cinta Xing Yu begitu saja. Xing Yu mengatakan bukankah Gao pernah bilang jika dirinya menyatakan cinta dengan baik maka Gao akan menerimanya. Gao menjawab dirinya gak mau menikah dengan Xing Yu karena jika mereka berdua sudah menikah pun Xing Yu gak akan memberikan batu safir yang diinginkannya. Walaupun Gao menolak, Xing Yu gak kehabisan akal, ia telah membuat jebakan untuk Gao hingga akhirnya Gao pun terpaksa menerima cintanya. Di perjalanan pulang, Gao menemukan serpihan drone-nya Qin Su yang terjatuh lalu mengambil serpihan tersebut. Ia melihat sebuah tulisan di drone tersebut dan teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan kepada kedua temannya itu. Gao kemudian menyadari bahwa kedua sahabatnya itu kini sedang berusaha mencari keberadaannya. Di hari ke-12 ketika sedang duduk Gao teringat bahwa dirinya memiliki kontrak dengan seorang perempuan bernama Lian, yang mana perjanjiannya bahwa setiap 15 hari sekali Gao harus melaporkan kepada Lian mengenai bisnis mereka. Teringat hal ini, Gao menjadi ingin segera keluar dari tempat tersebut, karena kalau gak pastinya Lian akan menuntut Qin Su dan Xiana.
Gao kemudian mengatakan kepada Xing Yu bahwa mulai besok dirinya bersedia menjadi suaminya dengan tujuan agar Xing Yu gak menyembunyikan rahasia apapun dari dirinya. Kembali ke Qinsu dan Xiana, malamnya mereka kedatangan Lian dan menanyakan Gao. Xiana menjawab bahwa Gao pergi ke atas gunung untuk ziarah ke makam ibunya. Lian mengatakan jika Gao gak segera pulang dalam waktu 48 jam, maka otomatis kontrak mereka akan berakhir begitu saja. Selain itu dirinya juga akan menuntut mereka berdua karena sudah melanggar kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Di waktu yang sama, Gao mengatakan kepada Xing Yu bahwa besok mereka akan melakukan pernikahan. Gao berharap Xing Yu untuk terbuka dan tidak merahasiakan apapun lagi padanya. Kemudian, Gao menanyakan apa yang ada di ujung hutan desa mereka. Dengan polosnya Xing Yu yang sedang main handphone milik Gao menjawab bahwa di ujung hutan ini ada sebuah goa. Mendengar hal itu, Gao tersenyum merasa bahagia karena dirinya merasa yakin bahwa gua itu pasti jalan keluar dari tempat tersebut. Walaupun di hutan itu terdapat medan magnet yang cukup besar sehingga membuat kompas gak berfungsi, tapi Gao merasa percaya bahwa dirinya pasti akan bisa keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Karena sudah mengetahui jalan untuk kabur, kini Gao pun merencanakan agar dirinya terbebas dari pengawasan penjaga. Terlihat di sana Gao mengajak Xing Yu masuk ke tempat penyimpanan tuak dengan berpura-pura bahwa dirinya ingin mabuk. Lalu, Gao menanyakan apakah di suku Xing Yu suka minum tuak saat menikah? Xing Yu mengatakan bahwa suku mereka pun suka minum tuak saat selesai pernikahan. Tanpa basa-basi Gao pun langsung memasukkan obat tidur yang selalu dibawanya ke dalam tong wadah tuak tersebut. Dengan tujuan agar nanti pas acara pernikahannya tiba penduduk suku tersebut semuanya tertidur sehingga dirinya bisa kabur dengan aman dari tempat tersebut. Sebelum tidur, Xing Yu menepati janjinya yang akan memberikan batu safir miliknya kepada Gao. Xing Yu mengatakan bahwa besok Gao akan menjadi suaminya, jadi sekarang apapun yang dimilikinya dirinya akan menjadi milik Gao. Keesokan harinya, semua penduduk suku sibuk mempersiapkan makanan dan lainnya untuk acara pernikahan ratu mereka. Sedangkan Gao yang berada di kamar memberikan buku dongengnya kepada Xing Yu seperti yang telah ia janjikan. Ketika dibuka di salah satu halaman, Xing Yu menemukan selembar kertas kecil yang ternyata kartu nama Gao. Gao juga mengajarkan Xing Yu membaca dan menulis namanya. Xing Yue. Malam harinya acara pernikahan pun dimulai. Setelah resmi menikah, salah seorang penduduk suku yang merupakan tangan kanan Xing Yu mengatakan bahwa kini Gao sudah resmi menjadi suami ratu mereka, jadi mulai malam itu dirinya dan semua penduduk suku tersebut akan melindungi Gao dari bahaya apapun. Usai wanita itu mengatakan hal tersebut, Gao mengajak mereka bersulang minum tuak yang telah dicampuri obat tidur sebelumnya. Sementara Gao sendiri hanya berpura-pura minum agar mereka gak mencurigainya. Sebagai hadiah paling berharga malam itu, penduduk suku tersebut menyanyikan lagu favorit Gao. Gao yang heran, menanyakan dari mana mereka bisa hafal lagu tersebut. Xing Yu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mengajari mereka, karena Xing Yu tahu bahwa lagu tersebut adalah lagu favorit Gao yang suka didengarkan setiap harinya. Setelah acara pernikahannya selesai, terlihat penduduk suku tersebut semuanya telah tertidur akibat meminum tuak yang telah dicampuri obat tidur oleh Gao. Sebelum pergi, Gao meminta maaf kepada Xing Yu sebab apapun itu sebenarnya Gao sendiri sangat mencintainya. Namun karena di luar sana ia memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, ia pun terpaksa harus pergi. Pagi harinya, semua penduduk suku tersebut berpencar mencari Gao, tapi usaha mereka gak berhasil. Xing Yu terlihat sangat marah karena Gao sudah tega membohonginya. Sementara Gao, saat itu sudah sampai di gua yang pernah dikatakan oleh Xing Yu. Setelah melewati gua tersebut, Gao naik ke puncak dan melihat ada jalan yang dilewati oleh beberapa kendaraan. Gao yang melihat hal tersebut merasa sangat bahagia karena telah bebas dan bergegas untuk segera pulang. Di waktu yang sama, Lian kembali mendatangi Qinsu dan Xiana karena Gao belum juga pulang. Lian berniat akan menyita rumah Gao dengan memaksa Xiana untuk menandatanganinya. Beruntung, Gao datang tepat waktu dan karena Gao telah pulang, Lian menganggap kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Ketika sedang makan, Qinsu yang penasaran menanyakan apa yang membuat Gao kuat bertahan hidup di hutan tersebut selama 15 hari.
Gao merahasiakan kejadian yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa dirinya bisa bertahan hidup di hutan itu karena memakan tumbuh-tumbuhan. Kembali ke hutan, Xingyu yang merasa dibohongi akhirnya memutuskan untuk mencari Gao. Sebelum pergi, Yunhe berpesan agar Xingyu jangan pernah menceritakan gua tersebut kepada siapapun, sebab itu bisa menyebabkan bencana kepada suku mereka karena orang-orang zaman sekarang ini kebanyakan jahat dan mementingkan diri sendiri. Singkat cerita, Xingyu akhirnya sampai di perkotaan. Di sana ia menemukan sebuah mobil dan masih menganggap mobil sebagai binatang yang buas. Tiba-tiba, dengan senjata panah yang dibawanya, Xingyu ingin menembak mobil tersebut. Beruntung sebelum Xingyu menembak, sang pemilik pun yang bernama Andy datang menghalanginya. Andy adalah seorang peramal yang bisa membaca karakter setiap orang. Andy memberitahukan bahwa mobil itu bukanlah binatang buas melainkan alat transportasi yang banyak manfaatnya bagi manusia. Setelah dijelaskan secara detail, akhirnya Xingyu pun mengerti apa itu mobil. Karena Xingyu memiliki paras yang cantik, Andy pun tertarik mau menjadikan Xingyu sebagai rekan siarannya. Xingyu mengatakan bahwa dirinya bersedia bekerja dengan Andy, namun, ia harus mengantarkan dahulu dirinya ke seorang pria yang pertama Gao. Setelah mencatat nomor handphone Gao dari kartu namanya, Andy pun menghubungi Gao, tetapi belum juga lama ia berbicara Gao keburu menutup teleponnya dikarenakan Gao tidak mengenal Andy. Andy memberitahukan kepada Xingyu jika Gao menutup teleponnya, namun Andy meyakinkan Xingyu untuk tidak khawatir karena ia tahu keberadaan Gao dengan mendengar suara di sekitar sanatorium. Dan tak lama kemudian, Andy membawa Xingyu ke tempat tersebut. Benar saja, Gao beserta kedua sahabatnya itu sedang berada di sanatorium. Di tempat tersebut, mereka menjenguk paman Gao sekaligus menghibur orang-orang yang berada di tempat tersebut. Sesampainya di sana, Xingyu yang belum pernah melihat badut pun langsung menghampirinya, yang tak lain adalah Gao Qinsu dan Xiana. Melihat Xingyu datang menghampirinya, spontan Gao pun kabur ketakutan. Karena Gao gak ada di tempat tersebut, Andy pun membuat Xingyu pulang untuk diajak siaran langsung di acaranya. Namun tanpa disangka Gao yang saat itu bersembunyi di pepohonan, bersin sampai akhirnya terpaksa muncul sambil pura-pura joget. Di tengah perjalanan Xingyu menanyakan pada Andy apakah badut itu manusia. Andy menjawab jika badut adalah seorang manusia, namun dia memakai topeng untuk menghibur orang lain. Xingyu mengatakan jika badut itu manusia berarti badut yang tadi bersin itu adalah Gao sebab bersinnya itu sama persis seperti Gao. Lalu, Xingyu pun mengajak Andy untuk kembali ke sanatorium tersebut. Namun sayang, saat tiba di tempat tersebut Gao keburu pulang yang membuat Xingyu kecewa dan duduk di pinggir jalan. Sementara Gao yang berada di perjalanan pulang bersama Qinsu dan Xiana, menyuruh kedua sahabatnya itu untuk pulang dan melacak keberadaan Andy, sedangkan Gao sendiri menemui Lian. Saat tiba di tempat Lian, Gao pun marah disebabkan Lian udah berani menyita rumahnya yang harganya gak sebanding dengan uang yang telah diberikan Lian kepada dirinya. Setelah Gao mengganti pakaiannya, terlihat Lian menghampirinya yang ternyata diam-diam Lian sangat mencintai Gao. Namun dengan tegas Gao menolak karena ia gak mau berhubungan asmara dengan orang yang telah membayarnya. Ketika mereka sedang beradu mulut, Qinsu mengirimkan lokasi keberadaan Andy, dan saat itu juga Gao pun pergi menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, Gao menemukan Xingyu sedang duduk di pinggir jalan yang dipayungi oleh Andy. Melihat hal tersebut, Gao yang terbakar api cemburu langsung menghampiri Xingyu kemudian membawanya pulang ke rumahnya. Di rumahnya Gao, Xingyu mengatakan gak akan mempermasalahkan jika Gao gak mau menikahinya. Ia gak akan memaksanya lagi, namun, jika ingin memiliki batu safir tersebut maka dirinya harus kembali ke sukunya untuk meminta maaf kepada Yunhe dan penduduk suku di sana. Mendengar hal tersebut, Gao pun menyetujuinya. Singkat cerita, Gao menuruti permintaan Xingyu untuk meminta maaf pada sukunya, kemudian kembali pulang ke kota. Dikarenakan Xingyu adalah wanita yang baik dan cantik, gak mustahil jika nanti setelah Gao menyelesaikan semua pekerjaannya, ia akan kembali ke suku Xingyu dan menetap tinggal di sana hingga memiliki keturunan yang banyak. Demikian alur cerita dari film Mr. Fox dan Mrs. Rose. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.